Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ikrom dalam acara Ngobrol Mistis. Oke, pada malam hari ini kita akan ngobrol mistis bersama seorang pegiat pendaki gunung ya. Saya nggak pendaki sih mas, cuma ya kebuta-buta aja kalau naik gunung. Berarti intinya suka tentang alam lah itu. Iya. Oke, kita akan ngobrol mistis bersama seorang pendaki lah yang kebetulan kejadian mistisnya itu pada saat mendaki di Gunung Bismo yang terletak di Wonosobo. daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, terima kasih Mas Gawan Sama-sama. sudah Nah, menyempatkan waktunya sudah datang dan apakah sudah siap untuk bercerita tentang ya siap mas. Oke, untuk para pemirsa langsung saja kita dengarkan cerita mistisnya dari Mas Gawan. Oke, mulai. Perkenalkan saya Wawan Wilkuin. Ada suatu ketika saya sama teman-teman itu lagi kumpul-kumpul di pantai. Nah terus habis itu kan kumpul-kumpul ngopi sambil bercengkrama lah sama teman-teman. Terus ada yang tanya, ini enaknya liburan mau kemana, mau ke Jogja atau mau naik gunung. Nah terus teman saya yang itu jawab, kalau ke Jogja terus mah bosan, enaknya kita ke gunung aja, lihat pemandangan yang indah di sana. Habis itu oh ya udah, kita mau berangkat kapan ke sana Wonosobo. Nah terus kan rembukan sama teman-teman itu, enaknya kita berangkat ke sana itu jangan malam minggu, nanti kan pasti rame, pasti enggak menangin view, pasti rame. Terus oh ya gimana kalau hari Selasa malam Rabu, yang lain setuju enggak? Oh ya saya setuju, soalnya kan saya waktu itu pas hari Sabtu kan berangkat pagi, terus besoknya hari Minggunya berangkat malam kan. Kalau naik malam minggu otomatis saya hari minggunya kan, hari minggu malam kan saya berangkat kerja, otomatis kan capek banget pasti. Lah terus rembukan teman saya, ya udah hari Selasa malam Rabu aja, kebetulan kan saya hari Rabu kan libur, habislah diteruskan hari Selasa. Terus habis itu kan pada pulang ke rumah masing-masing. Habis itu saya dan teman saya itu nyari segala perlengkapan buat naik ke sana lah. Berarti itu perlengkapan pendakian itu nyewa itu? Ya nyewa semua, nggak ada yang punya sendiri. Soalnya kan juga dadakan kan, bingung carinya juga kemana. Habis itu terus udah nyari perlengkapan semua. Terus kita ngumpul di salah satu teman saya yang ada di Tules dekat Apara lah. Di situ sambil nunggu yang lain. Di situ kan persiapan packing segala macam itu dimasukin semua ke tas. Nah, terus habis itu terus kita kan ditulis itu berarti berangkat jam berapa sih, saya lupa, jam 10 malam lah kalau nggak salah. Habis berangkat dari Tulis itu lewatnya kebetulan berarti lewatnya Bandar, tembus Paham Bandar itu, habis itu langsung ke arah Gerlang. Di perjalanan sampai Gerlang lah ya, suasananya kayak gitulah, nggak ada orang lain, adanya cuma 5 orang doang itu. Berarti lewatnya jalur Dieng itu? Ya jalur Dieng. Habis lewat jalan Dieng
Terus sampai sana itu di base camp Sikunang itu tadinya kan mau ya base camp Sikunang, terus base campnya itu rusak, belum dalam tahap pembangunan lah. Soalnya kalau mau ke sana itu harus cari salah satu orang yang punya kawasan di situ. Lah, pas itu kan kita kan nggak tahu kalau itu base campnya rusak. Habis itu kan pindah haluan lah sampai di mana itu base camp Siangan itu sekitar jam berapa, berarti kalau nggak salah jam 1 apa jam berapa itulah sampai di situ. Terus di situ istirahat bentar sambil beli apa kopi di warung lah, di warung. Terus habis dari warung itu kan selesai minum, di situ kan registrasi ke base camp. Itu ditanyain itu, Mas berapa orang? 5 orang Mas. Oh ya udah. Terus saya tanya, Mas ada yang daki lah? Enggak, selain saya. Oh enggak ada Mas, cuma Mas doang sama temannya yang hari ini daki. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa. Habis itu perjalanan dari base camp situ, terus lanjut langsung ke atas itu. Mulai dari base camp ke atas itu tanahnya nanjak terus. Apa namanya? Dari mulai pendakian itu sekitar jam berapa itu? Kalau nggak salah itu setengah dua jam 2 lah. Terus Habis itu perjalanan sampai di pos 1 itu kan. Kok ada batu-batu banyak, kirain kan bangunan apa gitu, apa bangunan buat pertanian di daerah situ. Terus teman saya duduk di situ, soalnya kan habis itu kan waktu itu kan pas gerimis di situ. Duduk di sana berapa menit lah. Habis itu lanjut di perjalanan. Dalam perjalanan itu mau sampai ke pos 2 itu ada ya ganjil Mas. Yang ganjil itu kayak ada diikutin, kayak ada suara gitu dari belakang. Terus saya dalam hati, suara apa? Perasaan mau ono apa deh. Terus saya kan lanjut aja kan, takutnya gimana. Ya udah, masa butuh, kita lanjut aja ke atas. Habis sampai di pos 2 istirahat bentar, bikin kopi lah di situ. Terus habis itu setelah bikin kopi kan teman-teman kan istirahat kan duduk-duduk kan, belum mendirikan tenda kan. Habis itu kayak ada yang hamar-hamar, ada yang dengar suara-suara aneh situ, kayak kuntilanak kayak apa di situ. Kan saya sebelah sama teman saya ngomong, coba krungu suara lah sih cok, mau koyo suara wong itu oh iya mau emang krungu, tak kira aku tok sing krungu. Ngomong kok ngono lah. Terus habis itu ya udah, kita lanjut perjalanan aja, daripada di sini kan lama-lama nggak nyampe ke atas. Ya oke, kita lanjutkan dari pos 2 mau ke pos 3 itu. Di tengah-tengah itu kayak ada pohon-pohon tapi bentuknya kayak semacam terowongan lah, kayak gua itu di tengah. Lewat itu hanya beda kayak sarang gimana gitu. Terus habis lewat situ berapa langkah kemudian kayak ada yang ikutin dari belakang. Tapi kan dari belakang itu kayak sebelahan sama saya sama teman-teman yang lain, langkah kaki terus ikutin terus. Dalam hati, ya Allah iki apa. Terus ngomong karo kancaku lah, yang ngomong wis lanjut baik, mahal kopimu gampang, yang penting ngomong baik hak bisamu, hak pintermu. Temen saya ngomong kayak gitu. Habis dari itu yang pohon terowongan itu lanjut ke sampai pos
mau sampai ke pos 3 itu istirahat lagi di situ. Kayak ada bermunculan apalah hewan apa gitu. Takutnya kan kalau di gunung kan pasti ada macan, babi hutan atau yang lainnya lah. Hewan-hewan itulah buas liar. Ya, macan. Di situ tuh kayak ada suara apa anjing yang menggonggong gitu sampai di situ. Terus dalam batin teman-teman saya, kok ono yo neng tengah ono kewan kok ono. Kan kalau jelas kan kalau dipikir ada anjing kan, kalau dipikir kan nggak masuk akal kan. Mungkin. Kan pasti adanya kayak semacam apa babi lah. Kebanyakan kan di gunung lain ada yang macam babi hutan apa itu namanya jalan lah gitu. Nah terus habis di dengerin suara-suara aneh kayak gitu, terus lanjut sampai ke pos 3 sampai atas. Habis sebelum sampai puncak itu berarti apa ya, sebelum sampai puncak kita istirahat di situ sebelum area puncak. Istirahat berapa menit lah di situ. Habis itu kok puncaknya jebolenan dua tok ya, ngopo pisan istirahat. Nah terus ya wis lanjut bae suwen neng rak tekan-tekan. Nah habis itu ya udah dirikanlah tenda. Terus mau dirikan tenda itu ada sosok anak kecil yang lagi jalan-jalan di situ. Terus iki suara opo ya? Kok tidak mau pernah ono suara ganjil terus. Ngomong kono kon nyong. Lah terus saya bilang sama teman, udah kita dirikan tenda aja di sini daripada didengarin yang aneh-aneh. Habis itu dengerin posisi itu mau mendirikan tenda itu posisi itu apa gerimis ya kayak gimana kan. Kalau gerimis kayak gitu kan dalam arti kan serem sih ya kan, takutnya ada sesuatu bayangan di depannya aku. Habis mau mendirikan tenda itu apa pasangnya itu nggak bisa dipasang, bisa dipasang. Terus teman saya itu apa itu nyari batu kan di daerah sekitar. Nah terus nyari batu itu ada berapa batu sih? Kalau nggak salah tuh ada 3 batu di sana. Aneh kan, masa iya di gunung kan ada batu besar. Bentuknya itu sama persis yang di pos 1. Batunya itu persegi. Kok iso yo tekan kene. Nah terus buat apa teman saya itu pasang sambil apasnya Diganjel. iya sama batu itu. Itu apa? Batunya itu kayak bentuknya kayak nisan kubra itu. Iya pas lagi batu patilahannya kayak gitu. Kayak nisan itu berarti denger itu. Tengah-tengahnya mitosnya sih di situ ya angker sih. Ada 7 petilah, saya nggak tahu itu makam atau apa. Di pos 1 itu ada petilasan. Habis mendirikan tenda lah. Tenda pasangnya itu diganjel sama batu itu. Tenda jadi terus kita lah sambil istirahat, sambil makan, sambil masak hari ini, goreng sosis, bikin kopi segala macam lah di situ sambil cerita yang lain. Nggak mungkin kan kejadian langsung mau cerita di kafe kan. Akunya kan ada yang apa kesurupan atau apa kan. Habis itu disitulah kita makan sekitar jam berapa sih? Pokoknya itu jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 pokoknya itu mau adzan subuh. Terus sebelum sekitar jam 3 lah teman-teman kan pada tidur semua. Sampai disukan tidur. Terus teman saya pas waktu tidur itu kan mau kencing kan, dia kan bangun, terus dia bangun dan sambil nengok ke sebelah kanan kayak sopo ya, padahal mau wong limo tok. Lah kok ono wong ijo meneh. Lah terus teman saya kan maha bodoh kan. Habis itu kan tidur lagi kan, mungkin dia ketakutan kalau mau kencing nggak jadi. Terus mau menjelang subuh dia ngajakin kencing terpaksa deh. Dia bangun saya
Cok tak jamu yuk. Yo kan kan saya belum kalau di situ ada orang lain di dalam tenda. Terus habis itu ngantar teman saya kencing kan, ngantar habis apa itu kencing terus dia nanya, cok be wong ora nang jero tenda lampu we ndak mau turu tuh soalnya kok kaya beda ora kaya wong nem. Nah terus apa ya sih ya engko delok ayo. Terus habis itu tarik kenceng terus langsung ke tenda tidurlah. Sosok ini nggak ada lagi kan. Habis itu mau menjelang subuh saya dan teman saya itu intinya ngeliril lah. Kalau bos Jone kok kayak ada orang di sebelah sana di pojok dia itu posisi pojok sendiri. Berarti apa? Itu posisinya satu tenda itu ditempati 5 orang itu. Iya. Tapi ini orangnya itu duduk, yang lain pada tidur kayak nungguin kita tidur. Kan serem kan di depan mata ada kayak orang lain lah. Nggak mungkin kan orang dari apa? Pendaki lain. Iya, soalnya kan di situ cuma ada teman saya berlima itu doang. Habis itu ya udah tinggal tidur aja sambil baca doa ya sebisa mungkin lah. Pinternya mau doa apa kan? Yang penting dia sosok itu keluar dari tenda. Habis itu mau menjelang azan itu sosoknya masih di situ. Batin saya tuh bikinnya dilanjut ke piye ya wis nyung pikirane wis buyar lah. Habis itu tak tinggal tidur lagi. Habis tinggal tidur lagi pas adzan subuh itu dia itu orangnya langsung hilang. Nggak tahu entah kemana. Terus habis hilang berapa menit kemudian ada sosok kayak anak kecil rewa-rewi di sekitar tenda lah. Kayak apa? Kayak anak kecil bermain itu. Ya dia kayak main apa sih kayak lari-lari lah di dalam sekitar tenda. Mau keluar takut kan ada kayak suara gitu. Nah, terus ya sama teman-teman di dalam tenda ya berdoa lah sebisa mungkin lah. Habis mau ada subuh kan. Terus apa lagi sih? Pokoknya adzan selesai itu semua pada hilang di situ. Terus sampai ya habis dari tenda ke puncak lah. Habis ke puncak itu di sana itu kabut sih. Soalnya kan dalam perjalanan ada yang bilang, wah cuacanya cerah iki. Nek cerah kok iki yo ora menantang. Lah dia ngomong kayak gitu akibatnya kan sampai puncak kan dia mendung gerimis. Kan nyesel kan sampai puncak kan pengen lihat yang cerah yang awan di atas jalan. Pengen yang lihat pemandangan hijau-hijau gitu sampai puncak kayak gitu. Terus habis puncak ketemu sama pendaki mana sih saya lupa. Berarti 2 tenda sama orang Kendal, yang satu kayaknya kalau nggak salah itu orang Cilacap lah. Dia naik mobil katanya ke Bismo. Habis itu ya kita berbincang-bincang lah sama mereka. Terus yang sama cewek itu berarti ada berapa cewek sih? 2 cewek dari Kendal atau dari Cilacap sih saya lupa. Dia ngomong, Mas tadi didengerin suara nggak? Iya Mas. Iya Mas, dia siap. Iya Mas dengerin. Oh berarti sama Mas. Soalnya tadi saya pas lewat terowongan tuh kayak ada yang ngikutin sama dengar suara kayak gitu. Situ berarti sama Mas. Kayaknya angkat deh Mas. Soalnya kan mereka baru pertama ke Bismo. Jadi kan nggak tahu kalau itu serem kan. Ya habis itu dari puncak itu foto-foto dulu lah, biasa bikin video segala macem. Habis dari puncak ke tenda lagi, kita sarapan pagi kan. Dari sarapan pagi itu yang dari mana sih itu, dari Cilacap apa Kendal itu, kejadian itu kayak ada yang dilihatin kuntilanak di atas pohon. Tapi kan yang lihat kan dia doang,
yang lainnya nggak lihat, apa mungkin dia gimana sosial lah, lihat setan di situ. Terus dia ngomong, ya sama saya dan teman-teman, ya mbak, tadi ada yang ngikutin saya juga, soalnya tadi saya lihat kuntilanak di atas. Oh berarti emang angker mbak di daerah terowongan yang situ. Nggak tahu Berarti apa? Terowongan itu terletak pada pos 2 itu Pak. ya, pos 2 mau ke pos 2 kok ada terowongan dulu situ didengarin. Ya udah mbak, berarti emang di situ angker. Padahal kan Batu Gunung Puncak tuh apa kayak ada dulunya ada yang meninggal, apa di situ apa di mana. Habis itu ya udah, kita harapan kita jam 7, terus habis itu jam berapa lah, jam 9 kita bongkar tenda, packing masing-masing. Habis dari itu dari puncak kita turun sampai ke pos berapa Pak, di pos 2 di terowongan tadi itu lagi. Wahanya bikin merinding, serem. Tapi kan kalau siang kan nggak ada yang aneh-aneh kan, ada kelihatan semua kan. Kalau malam itu sebenarnya saya takutnya apa? Kalau jalannya disesati nggak nyampe, muter-muter alas doang kan, takutnya tidak beda alam kan. Kayak kena oyot memang itu. Iya kan, takutnya kayak gitu. Habis itu di pos 2, terus aku lanjut ke turun ke pos 1. Di pos 1 itu kan kalau siang kan kelihatan semua kan, ternyata kata apa sih, kan di situ kan ada petani yang mau cari menanam apa sih, lupa, singkong apa kentang itu. Kan saya tanya sama petani itu, Pak punten ade tekon lah ngomong Jawa nih, niku petilasan apa kuburan sih? Oh niku kuburan mas asline, tapi kene angker ngomong kok ngono. Oh soalnya tadi malam saya diikutin suara aneh dari atas. Terus oh ya udah, makasih Pak. Terus habis itu lanjut ke base camp, sampai base camp istirahat sama beli apa sih, sampai base camp sama beli jajan lah di warung, soalnya kan stok ada ke atas kan udah habis, adanya palingnya kopi sasetan. Habis beli istirahat di base camp kan. Di base camp itu tanya-tanya sama orang base camp, Mas apa benar itu di petilasan ada sosok-sosok yang ya yang aneh, yang sering ngikutin pendaki lain gitu? Oh dia jawab, iya Mas, kebanyakan ada yang ngikutin, tapi kalau selama Masnya nggak duduk di atas batu petilasan itu tuh nggak masalah Mas. Oh soalnya teman saya tadi itu duduk di sana Mas, habis itu pas mau ke puncak itu diikutin seorang lah, siapa nggak tahu, entah wujudnya seperti apa. Nah, terus ngomong, ya Mas di situ itu emang kayak gitu Mas. Kok Masnya nggak ngomong sih dari pas aku sampai? Ya Mas kok lupa Mas, soalnya kan positif ada ngaduk semua. Oh tadi saya Mas serem Mas, sampai atas diikutin sosok-sosok baiklah penunggu di situ. Nah terus ya udah sampai di sini, habis itu kita istirahat di situ sampai jam 12. Berarti apa? Awal mula kejadian mistisnya atau kejadian janggalnya itu pada saat temennya Mas itu duduk di petilasan itu, berarti Iya. awal mula kejadian entah itu diikutin, dilihatin sosok apalah itu. Ya di situ jadinya kan kesalahannya saya sama teman-teman kan, harusnya briefing, berdoa apa itulah, itu kan habis dari base camp lagi terakhir langsung naik aja, nggak baca doa atau yang lain. Soalnya kan kalau kayak di gunung-gunung lain kan, saya kan sebelum puncak kan berdoa Al-Fatihah apa itulah itu. Ada briefingnya itu. Iya. Tapi pas di basement ndelalai ora do ngoblas, langsung lanjut ke puncak kok. Pada saat apa pendakian di Bismo itu, di base camp itu tidak ada
briefing terlebih dahulu ini? Nggak ada lah, lanjut naik aja ke puncak. Atau apa mungkin apa kesalahan atau mungkin itu apa buat apalah belajar kita untuk apa lebih waspada, lebih hati-hati lagi untuk mendaki gunung. Maksudnya kan gini kan, biasanya kan kalau di base camp mau mendaki itu kan ada briefing terlebih dahulu, ada apa entah itu larangan atau pantangan. Contoh misalkan apa pendaki jumlahnya ganjil atau genap, terus pakaian, terus dilarang membuang sampah dan lain-lain. Dan kejadian di Bismo itu pemirsa buat kita belajarlah bahwasanya pada saat kita di gunung harus sopan lah, tidak boleh kita usil, kita duduk di sembarang tempat. Contoh yang tadi temannya masih mengalami itu duduk di sebuah batu itu, dan ternyata batu itu merupakan petilasan dari orang-orang yang dahulu lah gitu ya. Iya, dari leluhur itu. Oke Mas, mungkin itu saja cerita yang dapat Masnya ceritakan. Dan untuk untuk pemirsa untuk pendaki lainnya yang mempunyai cerita mistis selama pendakian, entah itu di Gunung Bismo dan di gunung lainnya, bisa komen atau bisa sharing lah di akun media sosial kami di Lento Channel, bisa sharing. Dan untuk Mas Wawan bisa bisa promosikan akun media sosialnya. Makasih ya Mas. Halo Mas, follow dan kalau IG itu follow akun saya Wawan Wilquin. Nah itu aja. Wawan Wilquin. Ya. Wawan Wilquin. Itu jangan lupa di follow itu pemirsa akun IG-nya namanya Wawan Wilquin. Nanti bisa di follow, di DM lah, sharing lah pengalaman mistis atau pengalaman yang mengasihkan selama pendakian. Oke, terima kasih Mas Wawan ya, sama-sama. atas cerita mistisnya. Untuk pemirsa yang belum subscribe, like and comment, bisa dipencet tombol merah itu agar bisa mengikuti video terupdate dari Lento Channel. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.